Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada tanggal 29 Maret pada hari ini, karena ada situasi dan kondisi yang khusus, maka kami memberitahukan yang pertama bahwa Gereja Kristus Ketapang meniadakan ibadah di gereja dan menggantikannya dengan ibadah di rumah masing-masing. Kiranya jemaat dapat memperhatikannya dan memakluminya. Kedua, semua aktivitas di gereja juga ditiadakan. Jemaat diharap dengan kondisi seperti ini, jemaat diharapkan dapat memakluminya. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai ibadah kita mendahulunya dengan berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh besar kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami di tengah kondisi yang kurang nyaman, di mana virus corona sudah menyebar di tempat kami. Tuhan tolong, walaupun kami beribadah tidak di gereja, tapi kami percaya Roh Kudus menyertai kami. Tuhan Yesus, berkatilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pertolongan kita dalam ibadah minggu ini ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang maha kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nas pembimbing dalam ibadah Minggu Prapaskah kelima ini terambil dari Roma pasal 8 ayat 26 sampai 28 yang berbunyi demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jemaat sekalian, kita percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk juga kalau saat ini kita beribadah secara online, kita percaya Dia turut bekerja bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, mari kita sama-sama tinggikan, kita masyurkan Dia, kita sembah Dia, kita agungkan Dia lewat pujian, jaminan yang mulia yang sudah disediakan baginya. Jaminan mulia dinyatakan, Yesus milikku yang abadi. Darah-Mu Tuhan menghapuskan semua dosa-dosa kami. Kami masyurkan, kami nyanyi, memuji Yesus tiada henti. Kami masyurkan, kami nyanyi, memuji Yesus tiada henti. Yang wanita saja. Kami berserah pada Tuhan, damai sejahtera diberikan. Yang pria. Roh-Mu ya Tuhan bekerjalah, membuat hati bahagia. Bersama-sama kami masyurkan, kami nyanyi,
memuji Yesus tiada henti. Yang ketiga, kami berserah pada Yesus, dalam Dikau diteguhkan, sambil menunggu mengharapkan kasih-Mu Yesus dicurahkan. Kami masyurkan, kami nyanyi, memuji Yesus tiada henti. Kami masyurkan, kami nyanyi, memuji Yesus. Refrainnya sekali lagi. Kami masyurkan, kami nyanyi. Kami masyurkan, kami nyanyi, memuji Yesus tiada henti. Kami masyurkan, kami nyanyi, memuji Yesus tiada henti. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita membaca Mazmur pasal yang ke-121 secara bertanggapan. Yang ganjil bersama dengan saya yang wanita, dan yang genap membacakan adalah yang pria. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mazmur ini sungguh mengingatkan kita, menguatkan kita bahwa kita punya penjaga Israel yang melindungi kita, menjaga kita dari segala sesuatu. Masa ini sulit, masa ini mencekam, tapi kita percaya kalau sampai hari ini kita boleh ada bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang yang kita kasihi untuk menyembah Tuhan. Itu adalah berkat kemurahan Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan dan mengatakan berkat kemurahan-Mu tercurah bagi setiap kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dialah yang menghiasi kehidupan kita dengan kemurahan-Nya. Mari kita menyembah Dia bersama-sama. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan
berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semua karena kasih-Mu ya Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, tibalah saatnya kami saat ini akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua dengan firman-Mu, sehingga di tengah situasi yang tidak nyaman ini, kami mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan yang kami dengar. Tuhan, pakai hamba-Mu yang sangat terbatas. Biarlah Tuhan pakai untuk menjadi perpanjangan isi hati Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan dapat disampaikan dalam bahasa yang sederhana dan dengan hikmat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Roma 8 ayat 26 sampai 28 seperti yang tadi kita sudah baca. Namun saya rindu kita membacanya sekali lagi bersama-sama. Roma 8 ayat 26 sampai 28. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu sekalian, tema kita pada hari ini adalah hidup dalam kelemahan. Bapak Ibu sekalian, saya pikir tidak ada satu orang pun di antara kita yang ingin menjadi lemah. Setiap orang hidup di dunia ini ingin menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Kelemahan itu adalah hal yang tidak disukai oleh siapapun. Situasi saat ini di mana virus corona ada di mana-mana, menyebar, makin lama makin banyak yang terjangkit virus ini. Setiap orang berlomba-lomba untuk menjaga kondisi tubuh. Tidak ada orang yang ingin lemah. Saya bertemu dengan beberapa tetangga. Ngobrol-ngobrol, ada yang bilang begini, Pak, saya itu dari dulu tidak suka jamu, tapi karena kondisi sekarang, maka saya minum jamu sehari 3 kali.
Saya tanya kenapa? Saya ingin jaga kondisi tubuh saya supaya saya tetap kuat. Nah Bapak Ibu, hal ini tidak salah ya. Sah-sah saja kita ingin menjadi kuat. Tidak salah untuk menjadi sehat kita minum jamu. Tidak salah untuk menjadi pintar kita sekolah setinggi-tingginya. Namun akan menjadi salah dan berdosa jika kita ingin kuat, ingin pintar, kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ingin pintar, kelihatan pintar, kita mencontek kalau sekolah. Ingin sehat, pergi ke dukun. Ingin kaya, pakai jimat. Nah, sebetulnya hal-hal ini yang tidak berkenan. Bapak Ibu, sebetulnya Alkitab mencatat bahwa justru di dalam kelemahanlah itu kita merasakan kasih setia Tuhan. Di dalam kelemahan kitalah kita merasakan kuasa Tuhan bekerja. Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 9 mengatakan, cukup kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Paulus dalam pergumulan, dalam kelemahan dia minta Tuhan kalau bisa kasih lagi kekuatan. Tuhan bilang cukup, kamu akan tetap lemah. Karena dengan kelemahan kamu akan merasakan kuasa Tuhan. Nah Bapak Ibu, Roma 8 ayat 26 yang kita baca tadi menuliskan bahwa demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Teks ini dengan jelas mengatakan bahwa Roh Kudus yang adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang menguatkan kita dalam kelemahan kita. Namun pertanyaannya Bapak Ibu, apakah yang dimaksudkan kelemahan di dalam teks ini? Apakah sakit penyakit? Ataukah kelemahan fisik? Tentu bukan. Lalu apa yang dimaksud kelemahan dalam teks ini? Minimal dalam 3 ayat yang kita baca tadi, saya menemukan 2 poin kelemahan kita. Yang pertama, dalam ayat 26 dan 27, kita lemah karena seringkali kita tidak tahu bagaimana berelasi dengan Tuhan dengan benar. Kita tidak tahu bagaimana berelasi dengan Tuhan dengan cara yang benar. Seringkali kita berelasi dengan Tuhan dengan cara kita dan kita anggap benar. Saya ulangi. Seringkali manusia tidak tahu bagaimana berelasi dengan Tuhan dengan benar. Seringkali yang kita lakukan adalah kita berelasi dengan Tuhan dengan cara yang kita anggap benar. Ayat 26-27 mengatakan begini. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa orang kudus. Ayat 26 tegas mengatakan bahwa Roh membantu kita dalam kelemahan kita, dan dia berkata, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya berdoa. Bapak Ibu, tentu dari kecil kita sudah tahu bahwa berdoa itu adalah berelasi dengan Tuhan. Tapi pertanyaannya, kalau berbicara dengan relasi, maka sebetulnya apa itu berelasi? Tahukah kita bagaimana berelasi dengan Tuhan? Bapak Ibu, kalau kita bicara berelasi, sebenarnya bagaimana sebesar apa kita itu hidup bergantung dengan Tuhan. Di dalam doa kita, seberapa besar kita hidup bergantung pada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat pekerjaan Roh Kudus adalah menjadi penolong untuk menolong kita. Roh Kudus tinggal tetap di hati orang percaya. Dalam Yohanes 14 ayat 16-17 mengatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ingat, selama-lamanya di dalam diri orang percaya, yaitu Roh kebenaran. Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus adalah menolong kita. Menolong kita untuk apa? Untuk kita berelasi dengan Tuhan, untuk bagaimana kita berdoa dengan benar. Tetapi bukan hanya sebagai penolong. Kalau kita melihat di dalam Yohanes 16 ayat 7-8, Roh Kudus itu bukan hanya sebagai penolong, tetapi dia juga menginsafkan kita akan dosa.
Bapak Ibu, banyak sekali pekerjaan Roh Kudus, tetapi saya ingin menekankan di 2 poin ini, yaitu Roh Kudus itu pekerjaannya ada sebagai penolong, tetapi sekaligus juga menginsafkan kita akan dosa-dosa kita. Bapak Ibu, ketika kita berdoa, orang percaya berdoa, orang kudus berdoa, sebetulnya bukan kekuatan kita, tetapi Roh Kuduslah yang memampukan kita berdoa. Namun di sisi lain, ketika orang percaya berdoa, di sisi lain ketika Roh Kudus memimpin kita berdoa, maka seharusnya doa yang benar adalah doa yang menginsafkan dosa-dosa, menginsafkan kita akan kesalahan kita. Bagaimana kita mengaku di hadapan Tuhan akan dosa dan kesalahan kita. Inilah sebetulnya berelasi, Bapak Ibu sekalian. Seringkali ketika kita berdoa, kita hanya memohon dan minta Tuhan menyelesaikan permasalahan kita. Kita hanya minta, Tuhan selesaikan masalah saya sekarang. Tuhan selesaikan pergumulan saya sekarang. Selalu sentralnya adalah kita. Kita lupa mengkoreksi diri kita, relasi kita dengan Tuhan. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Kita sering memeriksa, seringkali manusia itu memeriksa apa yang membuat hidup kita tidak nyaman. Namun kita jarang sekali memeriksa diri kita apakah relasi kita dengan Tuhan itu baik. Kita cepat sekali kaget ketika situasi membuat kita tidak nyaman. Tetapi kita tidak pernah kaget ketika kita jatuh dalam dosa. Dan cenderung malah kita menikmati dosa-dosa yang kita lakukan. Bapak Ibu, kita seringkali lupa. Kita seringkali merasa kita sudah menjadi orang benar kalau kita sudah melayani di gereja. Kita merasa sudah benar kalau kita rajin ibadah. Namun kalau kita melihat di dalam ayat 27, dikatakan Allah itu menyelidiki hati nurani. Tidak dikatakan Allah menyelidiki kegiatan-kegiatan kamu. Tidak. Allah menyelidiki hati nurani. Berarti apa? Berelasi itu bicara tentang hati. Berdoa itu bicara tentang hati. Apakah kita berdoa dengan hati yang mengasihi Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam situasi seperti ini, banyak di antara kita tiba-tiba rajin berdoa. Saya tidak katakan itu salah, itu benar, itu baik. Dalam situasi berat begini kita harus banyak berdoa. Namun pertanyaannya, di tengah-tengah doa kita, adakah kita sisipkan, kita berikan waktu, kita mengkoreksi kesalahan-kesalahan kita. Kita memohon ampun untuk kesalahan-kesalahan kita. Berelasi adalah terlebih dahulu kita memperbaiki relasi kita dengan Tuhan. Bukan hanya berdoa ketika situasi terjepit. Situasi sekarang banyak orang gelisah, keluar rumah gelisah, masuk ke mall gelisah, masuk ke pasar gelisah, kemana-mana gelisah, kemana-mana bawa hand sanitizer, mana-mana pakai masker, semua gelisah. Tetapi situasi seperti ini juga memaksa kita. Di tengah kita tidak bisa kemana-mana dengan leluasa, kita dipaksa harus diam di rumah. Inilah sebetulnya waktu kita untuk berdoa. Kumpulkan keluarga, istri, anak, anggota keluarga kita. Bersama-sama berdoa, berelasi dengan Tuhan. Saatnya Tuhan kasih kita waktu saat ini untuk kita memperbaiki persekutuan di rumah dengan keluarga kita. Poin yang pertama adalah kita sebetulnya tidak tahu, seringkali tidak tahu bagaimana berelasi dengan Tuhan. Yang kedua, manusia seringkali sulit memahami rencana Tuhan. Manusia sulit memahami rencana Tuhan. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Roma 3 ayat 23 dikatakan bahwa manusia itu sudah hilang kemuliaan Allah. Relasi dengan Allah rusak. Ketika relasi dengan Allah rusak, maka manusia akan sulit mengetahui, sulit memahami rencana-rencana Allah dalam hidupnya. Padahal dalam Yeremia 29 ayat 11 tertulis, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu.
Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu, ayat di Yeremia ini sangat mudah sekali dimengerti dan diamini ketika situasi dalam kondisi yang baik. Namun ketika dalam situasi yang sulit, ini tidak mudah dipahami. Seorang jemaat pernah bertanya pada saya dalam ketika baru-baru saja virus Corona ini masuk ke Indonesia. Maksudnya baru ketahuan masuk Indonesia. Dia tanya begini, Pak Cahyono, ini Yeremia 29 ayat 11. Bagaimana implikasinya dalam kondisi saat ini? Tidak mudah menjawab. Tidak mudah menjawab orang-orang yang dalam situasi tidak nyaman ini dengan Yeremia 29 ayat 11. Tidak mudah. Situasi saat ini membuat ekonomi cukup terpuruk. Yang usaha di mal, omsetnya berkurang, penghasilannya berkurang. Semua sedang susah. Lalu Yeremia 29 ayat 11 mengatakan rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan. Bapak Ibu, manusia sulit menyelami rencana Tuhan. Namun ada janji Tuhan dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, ini Bapak Ibu, kalimat indah pada waktunya bisa dimengerti bahwa ketika bicara indah pada waktunya, maka ada waktu-waktu sebelum indah pada waktunya, maka ada waktu-waktu pergumulan yang harus dijalani oleh anak-anak Tuhan. Makanya di dalam Roma 8 ayat 28 tertulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ketika sampai pada titik indah, maka kita baru bisa mengetahui bahwa rencana Allah, rancangan Allah itu adalah damai sejahtera. Bapak Ibu sekalian, ketika Paulus mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, Paulus itu merasakan bahwa merasakan indah, ya, mengaplikasikan indah pada waktunya itu adalah ketika di dalam pelayanan dia harus jatuh bangun sampai pada titik dia menghasilkan buah. Seperti di dalam Roma 1 ayat 8. Dia mengatakan, pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Ini ucapan syukur Paulus. Jadi indah pada waktunya bagi Paulus itu bukan berarti dia dapat sesuatu, tetapi dia merasakan buah pelayanan dia. Penderitaan Paulus selama dia melayani adalah jalan yang harus dia lalui bersama dengan Tuhan untuk mencapai hasil yang indah. Jadi Bapak Ibu, kalimat Roma 8 ayat 28 ini senada dengan Pengkhotbah 3 ayat 11. Dan senada juga dengan Kejadian 50 ayat 20 yang dikatakan oleh Yusuf. Memang kamu merakarakakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merakarakakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf pun mengakui, dalam perjanjian lama Yusuf juga hidupnya sulit sekali. Dia dibuang, dipenjara, difitnah. Tetapi pada titik terakhir, dia hanya satu level di bawah penguasa Mesir. Dia mengatakan, biarpun saudaranya merancangkan kejahatan, dia harus susah payah, tetapi dia tahu pada akhirnya dia menyadari, dia sangat meyakini bahwa Tuhan merancangkannya untuk kebaikan. Dan kalau kita melihat perjalanan Yusuf, tidak pernah sekalipun dicatat di Alkitab Yusuf mengeluh di hadapan Tuhan. Tidak pernah. Bapak Ibu sekalian, situasi saat ini mungkin kita belum merasakan Pengkhotbah 3 ayat 11 indah pada waktunya. Mungkin kita sedang dalam perjalanan menuju titik yang janjikan Tuhan. Bulan kemarin
Sebelum virus ini merebak, saya sempat berdoa untuk usaha salah satu jemaat. Kemarin jemaat hubungi saya minta didoakan. Kenapa? Karena usahanya sedang lesu. Di mall semuanya lesu. Ketika dengan pengharapan usahanya maju, kondisi sekarang membuat turun. Kita hanya bisa mengatakan bahwa ada rancangan Tuhan yang baik. Kita hanya bisa menantikan janji Tuhan, berpengharapan bahwa semua itu indah pada waktunya. Bapak Ibu sebagai orang percaya, mari kita tidak takut, tidak gentar, tidak putus asa, berpengharapan. Firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan menyertai kita. Virus boleh ada. Virus boleh makin lama makin naik. Tetapi iman kita, percaya pada Tuhan, pengharapan orang percaya tidak boleh hilang. Tetap semangat, jaga iman, jaga relasi dengan Tuhan, jaga kesehatan, dan kita tetap bersandar pada Tuhan. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami renungkan pada saat ini menguatkan kami. Bahwa di tengah situasi yang tidak nyaman ini, ada maksud Tuhan. Ketika kami tidak banyak aktivitas yang dapat kami lakukan di luar, inilah saat kami untuk bersekutu bersama dengan keluarga kami. Menggumuli pergumulan-pergumulan kami, mengkoreksi diri kami. Di tengah situasi seperti ini, kami tetap memiliki pengharapan akan janji-janji Tuhan. Dan kami tetap meyakini bahwa ada waktu Tuhan di mana Tuhan akan menjawab seluruh pergumulan ini indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat sekalian, situasi saat ini bukan tentunya membuat iman kita melemah, tapi mari kita responi firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dengan bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita sebagai satu tanda bahwa kita tetap percaya kepadanya. Kita letakkan tangan kita di dada kita tidak usah berdiri. Mari kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan berkata, Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Baik jemaat sekalian, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Kita akan naikkan syukur kepada Tuhan, meresponi firman Tuhan, dan juga tentunya kita akan meresponinya dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat kita lakukan secara transfer ke rekening BCA Gereja Kristus nomor 012-318-0434. Saya ulangi, nomor 012-318-0434. Atau satu lagi, rekening BNI nomor 001-82-85-011. Saya ulangi sekali lagi, BNI nomor 001-82-85-011. Jemaat sekalian, Allah adalah yang memelihara hidup kita, tapi tidak melepaskan tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya
untuk kita terus menjaga kesehatan kita, social distance, dan kita juga mengurangi setiap aktivitas kita selama masa pergumulan ini. Mari kita naikkan dengan satu keyakinan bahwa Bapa memelihara kita senantiasa. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut menderu, apapun yang akan terjadi, Bapa surgawi menjagaku. Aku percaya pada Tuhanku, di gunung atau di laut menderu, meski badai menerpaku, Bapa surgawi menjaga aku. Yang kedua, dipeliharanya, burung di langit pun dibimbingnya, pasti aku diingatnya, Bapa surgawi menjaga aku. dengan sepenuh hati, Aku percaya pada Tuhanku, di gunung atau di laut menderu, meski badai menerpaku, Bapa surgawi menjaga. refrainnya sekali lagi kita katakan, aku percaya kepada Tuhanku. Aku percaya pada Tuhanku, di gunung atau di laut menderu, meski badai menerpaku, Bapa surgawi menjaga aku. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami rindu berdoa untuk situasi bangsa dan negara kami yang saat ini sedang bergumul dengan mewabahnya virus COVID-19 atau virus corona. Tuhan tolong bagi setiap pejabat pemerintah yang terkait untuk mampu menyelesaikan permasalahan ini, sehingga virus ini dapat hilang dan setiap aktivitas dapat berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat kami yang saat ini sedang bergumul dengan usaha mereka, yang tentu saja terdampak oleh mewabahnya virus COVID-19 ini. Omset menurun, penghasilan menurun. Tuhan berikan mereka kekuatan, kesabaran, dan tetap hati yang tetap percaya bahwa ada maksud Tuhan di balik semua ini. Dan Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat, tetapi damai sejahtera. Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat yang saat ini mungkin kondisinya sedang lemah, batuk atau pilek. Tuhan, berikan mereka kekuatan, kesehatan yang baik,
Dan jika ada obat-obatan yang harus dikonsumsi, Tuhan memberkati. Sehingga dapat membantu mereka untuk pulih. Terima kasih, dan kami juga setiap pribadi dari kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Jemaat kekasih Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Ibadah selesai, saat teduh. Ciluba, bertemu kembali di Sekolah Minggu Gereja Kristus Ketapang. Kamu siap mengikuti sekolah minggu? Siap? Tunggu dulu. Siap? Yes, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sekolah Minggu Ketapang, rumahku dan rumahmu, belajar firman Tuhan, mengenal kasih Yesus. Saya, kamu, kita semua jadi pelaku firman dan Tuhan dimuliakan. Oh, indahnya hidup ini. Shalom adik-adik, bertemu lagi di Sekolah Minggu Gereja Kristus Ketapang online. Nah, hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan di tempat ini secara online ya. Kita mau menyanyi bersama, kita mau memuji Tuhan bersama. Mari adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan bersama, kita mau berdoa. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Kalau aku berdoa, ku lipat semuanya. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan. Tuhan boleh beri kesempatan untuk kami di rumah kami masing-masing untuk dapat beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus boleh hadir di ibadah kami ini, di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan boleh berkati kami satu persatu. Biarkan kami juga boleh memuji Engkau, walaupun kami ada di rumah, tapi kami boleh diberikan kesempatan memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Klik. Nah, hari ini kita mau memuji Tuhan. Apa kabar semuanya? Oh, yang di rumah baik-baik aja ya. Good, God is good ya. Nah, kita memuji Tuhan. Siapa yang tahu lagu ini? Hello, hello, hola, hola, musi, musi, apa kabar? Ada yang tahu lagunya? Ada yang tahu? Wah, ibu tahu dan ibu yakin semuanya udah pada tahu karena sudah diajarkan di sekolah minggu kalian kan? Iya, kita mau memuji Tuhan, menaikkan pujian. Hello, hello, hola, hola, musi, musi, apa kabar? Hello, hello, hola, hola, musi, musi, apa kabar? Hello, hello, hola, hola, musi, musi, apa kabar? Hello, hola, musi, apa kabar? Hello, hola, musi, apa kabar?
sudah menaikkan pujian. Hello, hello, hola, hola. Musi-musi apa kabar? Semuanya pasti kabarnya baik semua ya. Karena Tuhan selalu beserta kita ya. Kita selalu ada di dalam perlindungan Tuhan pastinya. Jangan lupa berdoa, minta Tuhan terus melindungi kita dari segala apapun itu. Kita mau mengikuti Yesus semuanya? Mau dong ya pasti ya. Nah sekarang Ibu mau menaikkan pujian bersama-sama. Jalan serta Yesus. Kita semua mau mengikuti Yesus ya. Oke adik-adik, kita menaikkan pujian Jalan serta Yesus. Lagu ini ada gerakannya loh. Gimana sih cara gerakannya? Nih lihat ya. Setiap kali ada kata-kata jalan, kita kan nyanyi dulu nih. Jalan serta Yesus. Ada kata-kata jalan. Jalan sertanya. Jadi kita harus berbalik arah ya. Jalan sertanya setiap hari. Jalan lagi. Jalan gitu ya. Terus ada lagu ini. Jalan dalam suka. Jalan dalam suka. Jalan dalam suka. Jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Gitu ya. Bisa ya? Oke? Bisa ikutin ya? Semua pasti bisa. Anak pinter semua. Yo, mari kita naikkan pujian Jalan serta Yesus. Shalalalala, shalalalala. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Lagi ya. Shalalalala, shalalalala. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Ayo jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, balik. Jalan sertanya setiap hari. Jalan. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Sekali lagi. Shalalalala, shalalalala. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Shalalalala, lalalala. Wow, wow, wow. Ayo. Wow, wow, wow. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Ya. Oke adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau menyembah nama Tuhan. Kita mau menaikkan pujian. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama
Halo anak-anak sekolah minggu. Sekarang kita jumpa lagi ya di minggu terakhir di bulan Maret ini. Nah, sebelum tadi kan kalian udah mendengarkan ya, kalian sudah memuji Tuhan, udah banyak-banyak gerak. Nah, sekarang kita mau dengerin apa? Firman Tuhan ya. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita doa dulu ya sama-sama ya. Yuk, mari kita satu dalam doa ya. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Engkau telah kembali mengumpulkan kami Tuhan di sekolah minggu online ini. Dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang menyatukan kami, sehingga sungguh-sungguh kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami setiap doa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Oke, nah anak-anak sekalian, adik-adik sekalian ya, kita mau belajar di minggu terakhir ini ya. Kita mau belajar masih dengan tema yang sama, yaitu apa? Masih ingat nggak adik-adik kira-kira apa ya tema di bulan Maret kita? Minggu lalu apa ya? Apa? Kayaknya kurang kedengeran, apa namanya? Ketaatan ya. Nah, kita dengan ketaatan. Sebelumnya kita lihat dulu ya bahan Alkitabnya apa ya. Nah, adik-adik sekalian, nah kita mau belajar tema kita minggu ini yaitu diambil dari Matius 21 ayat yang ke-1 sampai 11. Kira-kira temanya kan kita tentang ketaatan ya. Tapi apa sih yang mau diambil dari ketaatan itu? Apa ya kira-kira yang bisa kita lakukan? Nah, dimulai kisahnya yaitu dimulai dari mana ya? Dimulai ketika Tuhan Yesus itu masuk ke Yerusalem. Dia mau masuk ke Yerusalem. Nah, apa sih yang kira-kira dia lakukan di Yerusalem itu? Sebelum dia masuk ke Yerusalem, dia mengutus 2 orang muridnya. Ngapain ya kira-kira ya? 2 orang muridnya mendahului pergi kemana? Pergi ke kampung. Wah, Tuhan Yesus bilang gini, luar biasa ya Tuhan kita. Dia bilang gini, pergilah ke kampung itu, lalu di sana kamu akan menemukan seekor keledai dan anaknya juga di sana. Nah, kemudian apa yang harus mereka lakukan? Tuhan Yesus bilang lagi, yang harus kamu lakukan adalah kamu harus melepaskan keledai itu, membawanya kepadaku, dan kemudian jika ada orang di perjalanan yang tanya nih ya, kenapa ya kamu bawa keledai itu ya? Bilang aja kalau Tuhan memerlukannya. Dan apa yang dilakukan oleh 2 orang murid itu ya? Yang dilakukan 2 orang murid itu kira-kira apa ya? Melakukan atau enggak? Melakukan enggak? Taat nggak ya kira-kira sama perintah Tuhan Yesus? Nah, yang dilakukan oleh murid-murid itu mereka taat. Wah, kita lihat di sini ya. Kita lihat di ayat yang ke-6. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Wah, luar biasa murid-murid itu ya. Jadi di sini kita lihat ya, ketika murid-murid itu melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, wah, murid-murid itu pada akhirnya taat ya. Murid-murid itu kita lihat ketaatan yang diperbuat oleh murid-murid itu mendatangkan apa? Berkat. Apa sih ya berkatnya itu ya? Ya, kita lihat di sini ya. Ketika murid-murid itu taat dan berbuat seperti yang Tuhan Yesus lakukan, wah, akhirnya Tuhan Yesus dapat masuk ke Yerusalem seperti seorang raja. Yesus masuk dengan luar biasa sekali, seperti diiringi karpet merah yang luar biasa, ya kan, dengan keledai yang luar biasa. Padahal bisa aja murid-muridnya nggak taat, ya kan? Bisa aja ketika itu murid-muridnya berpikir begini, males ke kampung itu, males ambil aja yang di pinggir jalan, ambil aja yang di, atau nggak mau bawa keledainya, bisa. Tapi di sini kita lihat ya,
Murid-murid mau taat, murid-murid mau dengerin firman Tuhan. Dia mau dengerin perkataan Tuhan Yesus ya. Oke, mantap kan ya. Nah, sekarang kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari hari ini ya, adik-adik sekalian ya. Kira-kira kalau adik-adik itu suka nggak ya kalau misalnya di rumah, kalau misalnya papa mama misalnya panggil adik-adik nih, tolong ambilin barang dong, tolong ambilin ini dong, nggak mau, lagi sibuk, lagi main games, nggak mau. Atau pasti kasih tugas sama guru, pasti kasih PR sama guru, nggak mau, males, nggak mau kerjain, nggak enak, males. Nah, kita seringkali nggak taat ya. Kita seringkali kalau mau melakukan segala sesuatunya itu pasti deh nggak mau. Kebanyakan apa? Kebanyakan tidak mau. Keseringan nggak taat. Nah, terus kira-kira gimana ya? Padahal Tuhan Yesus bilang apa? Padahal ya adik-adik ya, kita lihat di sini. Padahal Tuhan Yesus bilang apa? Taat itu dimulai ketika kita mau belajar untuk mendengarkan siapa ya? Mendengarkan orang tua kita, mendengarkan guru kita, mendengarkan persis seperti yang diperintahkan. Karena apa ya? Karena kalau kita mau belajar untuk mendengarkan orang tua kita, guru kita, nah itu akan membuat apa? Mendatangkan berkat buat kita. Taat sama dengan apa? Berkat. Nah, taat itu sama dengan berkat loh. Nah, salah satu contohnya lagi apa sih? Sekarang kan kita lagi musimnya tuh harus menjaga kesehatan, hand sanitizer terus, ya kan? Kita harus terus cuci tangan. Abis pulang ngapain sih? Langsung mandi. Tapi seringkali kan kita nggak mau taat. Ayo ngaku, siapa yang kira-kira sini kalau misalnya habis keluar atau habis apa disuruh sama mamanya buat, ayo jangan lupa pakai sanitizer, jangan lupa pakai ini. Atau siapa yang di sini malah masih keluar terus, masih nggak mau, males di rumah terus, maunya keluar aja, maunya olahraga ke depan rumah deh. Kayak gitu nggak boleh. Kita harus belajar buat dengerin apa kata mama, dengerin apa kata papa, dengerin guru sekolah kalian ya. Ingat loh, karena virus corona ini luar biasa. Jadi di sini maka kita mau belajar dengerin dengan baik. Jangan sampai apa yang dikatakan mama, cuk, masuk kuping kiri, salah. Kanan, masuk kuping kanan, keluar ke kuping kiri. Tuh. Jangan sampai kayak begitu ya, nggak boleh. Jadi apa yang sudah masuk ke dalam kuping kanan, ditutup, masukkan ke dalam otak kalian, dicerna, tuh. Nah, lakukan itu. Jangan sampai kita melakukan ya. Kita mau taat, kita mau belajar dengerin dengan baik ya. Jadi seperti Tuhan Yesus bilang selalu sama kita apa? Kalau taat mendatangkan berkat. Jadi ingat ya, di minggu ini kita belajar apa sih? Mau mendengarkan dengan baik. Jadi ingat ya adik-adik sekalian di rumah, belajar untuk berbuat baik, selalu mendengarkan dengan baik, mau taat, mau dengar terus akan firman Tuhan. Oke. Nah, sekian ya untuk firman kita pada pagi hari ini. Kita mau lipat tangan kita, tutup mata kita mau berdoa ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh belajar tentang ketaatan, yaitu kami mau Tuhan untuk belajar mendengarkan dengan baik, mendengarkan apa kata mama kami, papa kami, bahkan oma opa kami, siapapun juga itu, kami mau belajar untuk menyenangkan mereka. Karena ketika kami mendengarkan mereka, ketika kami mendengarkan orang tua kami, guru kami, siapapun juga, itu pun kami belajar juga untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena tidak ada hal lain selain menyenangkan hati Tuhan, itulah yang membuat Engkau senang kepada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih
untuk hari ini, untuk pagi hari ini di sekolah minggu online ini. Biarlah sungguh Tuhan kami boleh belajar untuk hidup selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekian ya adik-adik sekalian untuk sekolah minggu online pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi ya di kesempatan yang akan datang. Dadah. Dadah, 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 dadah.